mau ada kegiatan coaching ya? Iya Bu, saya akan ada coaching dengan Ibu Astro. Baik, sebelum Ibu mau melakukan proses coachingnya ya Bu ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Muk. Iya Ibu, silakan. Nanti saya akan jelaskan tentang rubrik penilaiannya ya Bu ya. Kemudian poin-poin yang akan saya amati nanti pas proses coaching dilaksanakan, saya akan melihat apakah Bu Muk percakapan coachingnya sesuai dengan alur Tirta atau belum gitu ya. Iya Ibu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa alur Tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab ya Bu Muk. Kemudian apakah Bu Muk sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachi ya Bu ya. Kemudian juga saya akan mendengarkan Ibu dan harus disesuaikan dengan prinsip coaching seperti itu ya Bu Muk. Iya Ibu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Muk, boleh? Boleh Bu, silakan. Ya, yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Muk kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh ya Bu, presentasi, terus mendengarkan secara aktif, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang Ibu ingin Bu Muk kembangkan nanti? Kompetensi yang lebih ataupun yang spesifik itu saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Baik, yang selanjutnya indikator ketercapaian apa ya dan tujuan yang ingin dikembangkan nanti Bu? Saya ingin mempunyai indikator yang ketika coach itu mendapatkan solusi Bu. Lalu ketika dia ada permasalahan, kita menemukan permasalahan. Baik, kalau begitu silakan Ibu melakukan coaching. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Muk. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Muk. Waalaikumsalam Ibu Astro. Bagaimana kabarnya Bu Muk? Alhamdulillah, kabar saya baik. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Muk. Bu, apakah Ibu ada waktu? Tentu saja Bu, saya ada waktu. Memang Ibu mau apa? Ya Ibu, ada sedikit masalah. Apakah itu Ibu bisa bersedia berbagi pengalaman dengan saya? Tentu saja, saya bersedia berbagi pengalaman dengan Ibu. Memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, apakah Ibu senang? Alhamdulillah saya sangat senang sekali Bu, karena untuk kedepannya saya ingin menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi saat ini. Begitu ya Bu. Kalau Ibu senang, saya juga ikut senang. Kalau boleh saya tahu, apa permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Iya Ibu, permasalahan yang terjadi dengan Ibu malah dialih. Ya. Iya Ibu, permasalahan yang terjadi pada saat di dalam kelas terhadap murid-murid saya. Oh begitu ya Bu ya. Masalah dengan murid-murid, kalau boleh tahu apa permasalahannya Ibu? Begini Ibu, di dalam kelas saya itu terdapat beberapa murid yang kesulitan dalam memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Oh begitu. Kalau boleh tahu, apa penyebab murid-murid tidak memahami atau kesulitan dalam memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan? Iya Ibu, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran. Kalau boleh saya tahu, apa faktor yang menyebabkan anak tersebut atau faktor tersebut itu terjadi? Jadi begini Bu, hal itu sudah pernah saya tanyakan kepada murid-murid tersebut, dan ada yang menjawab bahwa murid tersebut tidak sarapan setiap pagi, dan ada juga murid lain yang saya tanyakan hal yang sama,
yaitu karena segi pemahamannya yang kurang atau masih lambat, Ibu. Begitu ya Bu ya. Ada yang tidak sarapan, mungkin itu karena anaknya terlalu buru-buru ya Bu ya. Iya, Bu. Lalu seberapa besar harapan Ibu pada saat ini untuk memberikan atau menerima pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Harapan saya, Bu, setelah saya memberi pembelajaran, setidaknya anak di dalam kelas itu mereka paham dengan yang saya jelaskan dan murid tidak diam atau melamun saja. Oh, gitu ya Bu ya. Paling tidak memberi respon ya Bu ya. Iya, Bu. Baik. Setelah Ibu Asro menceritakan beberapa permasalahan, bagaimanakah kira-kira atau langkah Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Iya, Ibu. Terpikir oleh saya ada beberapa faktor, dan faktor yang pertama yaitu murid yang tidak fokus karena tidak sarapan. Saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu penting untuk dilakukan, dan saya akan menginformasikan kepada orang tua agar orang tua menyiapkan sarapan setiap pagi. Dan untuk anak yang memang memiliki pemahaman yang lambat, Bu ya. Baik. Setelah Ibu Asro menceritakan beberapa permasalahan, bagaimanakah kira-kira atau langkah Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Iya, Ibu. Terpikir oleh saya ada beberapa faktor, dan faktor yang pertama yaitu murid yang tidak fokus karena tidak sarapan. Saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu penting untuk dilakukan, dan saya akan menginformasikan kepada orang tua agar orang tua menyiapkan sarapan setiap pagi. Dan untuk anak yang memang memiliki pemahaman yang lambat, saya akan memberi bimbingan yang lebih dari teman-teman yang lain. Wah, baik Ibu. Itu rencana yang Ibu susun itu bagus sekali ya Bu ya. Iya, Ibu. Nah, lalu anak murid Ibu itu setiap pagi sarapan agar fokus. Lalu anak yang kurang paham dalam pemahamannya atau lemah ya Bu ya, Ibu memberikan bimbingan seperti apa? Bimbingan yang akan saya berikan berupa latihan-latihan soal tentang pemahaman, dan setelah dipelajari dan diberikan lagi latihan yang lebih giat, Bu. Kalau begitu bimbing terus ya Bu ya anaknya. Iya, ya Ibu. Bu ya. Baik Ibu. Ibu membimbing biasanya ya Bu ya, kapan Ibu akan melakukan bimbingan tersebut? Tentunya Ibu tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Biasanya saya akan menerapkan sesudah pulang sekolah, Bu. Kemudian komitmen Ibu terhadap penyelesaian masalah yang Ibu terapkan itu nantinya bagaimana Ibu? Tentunya saya akan melakukannya secara kontinu, ya, secara terus-menerus ya, Bu. Ya. Sampai terlihat perubahan yang akan terjadi dalam diri murid-murid saya. Oh, begitu ya Bu ya. Iya, Ibu. Terus kira-kira apa saja yang dapat membantu Ibu dalam melakukan komitmen itu? Dalam hal ini tentunya kepala sekolah yang akan membantu saya, kemudian orang tua murid dan juga rekan sejawat. Oh, berarti saling kolaborasi ya Bu ya, Iya, agar berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya, apa yang Ibu lakukan? Saya akan menjalin komunikasi dengan baik dengan orang tua siswa, dan saya akan menjaga komitmen agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan. Bagus sekali rencana Ibu ini. Untuk kedepannya agar siswa lebih fokus ya Bu ya, Iya, menjalin komunikasi dengan baik,
kepada orang tua, kepada wali murid, ya Bu ya, memberikan bimbingan yang lebih kepada yang membutuhkan. Nah, baik Ibu, dari perbincangan kali ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah berbincang-bincang dengan saya? Ya Ibu, alhamdulillah lebih lega karena sudah berbagi cerita dengan Ibu Muf dan saya mendapatkan solusi yang baik terhadap permasalahan yang terjadi dalam kelas saya. Alhamdulillah ya Bu ya, kalau begitu ya. Saya rasa perbincangan kita kali ini luar biasa dalam pelaksanaan dan rencana yang Ibu lakukan. Semangat terus ya Ibu ya. Ya Ibu, saya akan terus semangat untuk murid-murid saya. Iya, amin ya Bu ya. Baik Bu Asro, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup Ibu untuk masalah saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sama-sama ya Ibu ya. Baik kalau begitu saya mohon undur diri dulu ya Bu ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, di lain waktu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ibu Muf. Waalaikumsalam Ibu Asro. Bagaimana Bu Muf, proses coachingnya tadi berjalan lancarkah? Alhamdulillah berjalan sesuai dengan harapan Ibu. Ya, terima kasih. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan saat proses coaching? Apakah sesuai dengan ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Muf? Alhamdulillah Bu, ada ketercapaian dan juga ada harapan untuk kedepannya. Baik. Jadi Ibu sudah melakukan proses coachingnya sesuai alur tirta ya Bu Muf ya? Iya Ibu, alhamdulillah. Saya ada catatan Ibu untuk Bu Muf. Bu Muf itu sudah berhasil menyampaikan coachnya sesuai dengan alur tirta, yaitu identifikasi, rencana, dan tanggung jawab ya Ibu ya. Iya Ibu. Kemudian juga Ibu Muf sudah fokus atau ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Satu lagi ya Bu Muf ya. Iya Ibu, silakan. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Muf kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik Ibu, saya sudah melakukan proses coaching dengan Altirta ya Bu ya. Iya, Lalu saya juga ada rencana ya Bu ya. Rencananya itu komitmen saya itu saya akan terus mengembangkan apa yang sudah saya jalankan, apa yang sudah saya lakukan. Untuk kedepannya juga semoga lebih baik. Baik, terima kasih Ibu. Semoga proses coaching